Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam selalu curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat mualaf dimanapun Anda berada, kami DM Production sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1945. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pahala dan juga bekal kita di jannahnya nanti. Amin Allahumma amin. Hari ini spesial karena kita sudah melewati bulan Ramadan. Kita juga udah lama juga kita nggak syuting, kita karena banyak sekali kita banyak banget kesibukan. Karena tahun kemarin kerja terus, nggak ada liburnya. Ini mulu ini. Sekarang banyak waktu tidur. Aduh, masya Allah. Halo. Assalamualaikum. Hari ini kita membahas sesuatu yang selalu lewat di beranda. Berbeda. Kemarin kita kan ngomongin spesial Ramadan. Sekarang kita reaksi oten, reaksi murtadin, reaksi lagi kembali ke fitrah. pedih. Hari ini tuh lewat banget bang. Orang ini selalu muncul di beranda. Siapa itu? Namanya Lanang Ora, Lan apa bahasa itu? Lanang Laura. Lanang Ora itu Ora. Bingung sampai pendeta aja ngomong, ini perempuan apa laki-laki ya? Gitu. Ini bukan buang ledek atau gaya. Ini memang faktanya. Karena banyak orang-orang yang menilai dia seperti itu karena dia bergaya seperti itu. Betul. Nih, ya, videonya kita tampilin di sini. Nih. Ini adalah seorang pendeta yang ngomong langsung depan jemaatnya. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ya, nama Elia itu loh. Ini keren banget sih. Kalau menurut kita orang dulu maksudnya. Bukan maksudnya. Kita apa namanya? Agama kita yang dulu lah, ya. Ini bukan menjelekkan agama sebelumnya, tapi kalau misalnya pemahamannya agama kita yang dulu, wah ini orang pinter, ini orang cerdas, masih muda, nggak jelas, kritis, pengetahuannya, orang tuh berpikir tuh seperti itu. Wah, padahal nggak ada ilmunya. Tapi makanya kasihan juga gitu ngelihat orang-orang yang ketika mendengar orang ini ngangguk-ngangguk. Wah, iya bener. Wah, luar biasa. Anak ini dipakai Tuhan. Anjay. Ini kita dengarkan sama-sama ya Bang ya. Firman itu disebut anak. Kenapa disebut anak? Karena firman itu terkandung di dalam Bapa. Dia tidak pernah berada di luar Bapa, tapi di dalam Bapa. Dan ketika Bapa ini melakukan segala sesuatu itu melalui firman-Nya. Apa yang didengar Musa? Firman Tuhan. Apa yang didengar Abraham? Firman Tuhan. Apa yang didengar para nabi? Firman Tuhan. Artinya, Bapa yang tak kelihatan, yang tidak terhampiri itu, mewahyukan dirinya ke dunia ini selalu melalui firman-Nya. Kalau di perjanjian lama firman itu dalam rupa-rupa penampakan, dalam bentuk suara, maka apa susahnya di perjanjian baru itu firman menjadi manusia. Dan itulah Yesus Kristus. Jadi Bapa, anak atau firman-Nya sendiri yaitu Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, dan Roh-Nya sendiri yang adalah Roh Kudus, itulah Tritunggal. Yang berbicara tentang bagaimana Allah kita yang hidup. Allah kita yang hidup adalah Sang Bapa yang mencipta dengan firman-Nya, menghidupi dengan Roh-Nya yang kudus. Firman itu disebut anak. Kenapa disebut? Kira-kira. Kiri-kiri. Ini lucu sih. Ini kayak begini nih. Enaknya kita apain nih? Kita tampol. Tampol kan nih? Wah, mesti ditampol.
Ini kalau kita sebagai apa ya, mantan sana, ketika melihat yang seperti ini tuh angguk-angguk aja sih, ya. Kayak tadi kan didengerin ngomong begitu, iya. Karena dia nggak pakai, memang diajarkan dulu itu tidak menggunakan logika, bro. Betul. Atau tidak menggunakan akal. Tapi doktrin. Ya udah, memang begini. Ini kayak begini aja gue bisa jawab kok. Bisa gampang Sekali jawabnya. Gampang. Membantahnya tuh gampang Nanti sekali. kita, nah. Tapi sebelumnya itu, ya. Ini dari pandangan Katolik, firman yang menjadi manusia itu seperti apa sih? Pada saat dulu ya. Ya, dulu loh. Bukan sekarang. Karena sekarang gua pandangannya udah berbeda. Kalau dulu itu firman itu adalah Yesus itu sendiri adalah firman. Karena saya mengikuti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Itu menjadi patokan buat gua pada saat di Katolik itu juga. Kita menerapkan, kita mengimani Tritunggal itu sendiri di Katolik itu. Jadi kita nggak peduli. Pokoknya firman itu menjadi manusia. Dia Tuhan. Jadi Yesus itu yang pemberi firman, bukan penerima. Gitu. Dulu Katolik. Dulu. Padahal ada ayatnya. Sekarang ini gini loh. Kita ini berdasarkan firman. Betul. Ya kan? Kita ini lahir berdasarkan firman. Kalau Allah tidak berkehendak, firman itu kan perkataan. Allah tidak berkehendak bahwa kita akan hidup, kita nggak akan hidup. Bahwa Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Loh, Yesus berkata seperti itu. Sebab segala firman yang engkau Allah berikan kepadaku, Yesus telah kusampaikan kepada mereka. Mereka itu murid-muridnya, ya kan? Jadi Yesus itu penerima firman, bukan pemberi firman. Dia menerima firman. Dan kalau saya Yohanes 1 ayat 1, firman itu menjadi manusia, jelas kita ini adalah firman yang menjadi manusia. Oh, kita juga firman berarti. Iya dong, kalau begitu kita Tuhan dong. Gua kasih pertanyaan balik. Pertanyaan bilak. Kiri-kiri, Adi Advent itu bagaimana? Menurut pandangan tentang firman ini. Oke. Setelah gaya berikutnya, enggak ya? Oke, gimana Bang? Jadi Allah mengambil rupa manusia, yaitu kebetulan Yesus. Akhirnya masuklah ke dalam bab Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat sampai 14. Sama. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah, dan firman itu diam di antara kita. Firman itu berubah menjadi manusia dan diam di antara kita, itulah Yesus Kristus yang memberikan pengajaran tentang firman-Nya. Masih ada kalimat firman-Nya. Jadi kesannya kayak memang firmannya dia. Iya, jadi bahkan dulu untuk mendekati umat Islam, ya kami yang dulu ini menjadi misionaris. Kalau zaman sekarang tuh penginjil, zaman dulu misionaris. Karena kalau misionaris itu kalimat anak milenial, anak 90-an disebutnya misionaris. Kalau mulai dari 2008 ke atas disebut penginjil, supaya nggak kelihatan. Jadi orang-orang muda yang ngetawain kita mantan misionaris. Ya, lu bukan gen milenial, lu bukan anak milenium. Panji kali ya, Panji manusia milenium. Doli, bagaimana kamu bisa lupa? Ya Tuhan. Lu umur berapa lu? Bisa nonton di sini. Panji milenium. Jadi ada 3 sosok sebenarnya. Allah itu sendiri, Yesus itu Tuhan. Jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Sama di Advent pun menggunakan Trinitas, cuma Trinitasnya berbeda, konsepnya berbeda. Allah itu adalah Bapaknya Yesus, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus itu yang bergerak, yang menggerakkan hati manusia. Kata si Elia, Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Trinitas dong, bukan Trinitas. Dia sebut-sebut Trinitas terus. Roh Kudus. Roh Kudusnya kemana? Katanya ada di dalam diri Yesus itu sendiri. Bahwa itu Roh Kudus, ya kan? Terus Yesus itu, jadi dia bilang hakikatnya adalah Allah. Dia katakan begitu. Hakikatnya adalah Allah. Tuhan itu adalah gelarnya. Jadi yang gue bingungnya itu ya kayak gitu. Lu ingin membuat sebuah konsep bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Dia itu membuat polanya itu menjadikan supaya itu Trinitas itu adalah satu. Allah Bapa satu. Karena satu itu Tuhan Allah. Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi di 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan bahwa Allah telah membagikan Tuhan. Nah, enggak, kita begini loh, ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Allah ini atau Allah itu diartikan sebagai berikut ya. Ini karena kita bahasa Indonesia nih ya. Iya. Allah atau Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Tuhan Allah nih atau Allah. Sedangkan kalau Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Yang maha esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Bertuhan, percaya, berbakti kepada Tuhan. Bertuhankan kepada, ya bertuhan kepada benda misalnya. Menuhankan, mempertuhan. Nah, Tuhan, ini lihat ya, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Sedangkan kalau kita melihat Bible, Allah membangkitkan Tuhan. kira-kira Kiri-kiri. telat jawabnya. Bukan masalahnya, gue lagi mikir. Ini pada saat dulu itu, gue sampai hafal ya itu dengan ini. Kok Yesus kan Tuhan? Yesus kan Allah itu sendiri. Tapi pada saat di ayat ini, Allah telah membangkitkan Tuhan. Itu gimana ceritanya? Apakah Yesus membangkitkan Yesus? Kan begitu, ya kan? Terus gue balikin lagi, ya kan? Firman menjadi manusia, bahwa Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi karena Firman menjadi manusia, bahwa manusia itu adalah Yesus. Nah, Yesus itu sendiri adalah Firman. Kalau begitu, Firman menerima Firman. Firman memberi Firman. Waduh. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa Tuhannya membelah diri? Udah kayak apa? Amuba. Ini kita kalau membahas itu memang tidak akan selesai. Iya. Karena menurut orang-orang Kristen atau kita zaman dulu, kamu penuhi Roh Kudus. Kamu Kristen nggak pernah gereja. Kamu Kristen cuma Kristen seminggu sekali ibadahnya. Nah, emang iya. Gua itu paling rajin 43 tahun misalnya di Katolik, ya kan? Sampai benar-benar gue meyakinkan bahwa gue tidak akan mau pindah ke Islam atau kemanapun. Karena gue meyakini. Tapi pada saat pola pikir gue terbuka, gue mencari tahu, ya kan? Kalau ada judul film itu apa namanya, mencari Tuhan. Mencari. Bukan Mencari Tuhan. Andre the Explorer ya. Nah, itu gue mencari. Maksudnya apa ini? Kenapa? Jadi ada beberapa ayat yang gue temuin, ya kan? Kok kenapa umat Islam yang jalanin? Ya. Kenapa nggak di Bible itu sendiri? Yang sebenarnya itu adalah sebuah perintah, tapi tidak dijalankan. Betul. Ya kan? Kenapa yang dijalankannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Paulus ini sendiri? Betul. Ya, ini mereka memang berdasarkan dari Paulus. Nah itu. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini masih ada pertentangan lah istilahnya. Satu sama lain ini tidak saling melengkapi, malah saling membelakangi. Contohnya seperti di Matius, Markus, Lukas, masalah keledai, ya kan? Berbeda dengan Yohanes. Iya. Jadi begitu banyak kisah-kisah yang kok Berbeda sama Yohanes. kok nggak sama Matius, kok nggak sama Lukas gitu, kok nggak sama Markus. Nah, akhirnya dengan orang-orang seperti Elia Miron seperti ini, banyak yang menjadi mu'alaf. Karena setelah dia diberi panggung, orang-orang jadi mikir, loh kok begini ya? Kok percaya sama anak kecil daripada sama pendeta? Gitu loh. Pendeta aja tidak pernah mempermasalahkan Trinitas, Tritunggal, Trisakti, Tripitaka, Triyada, bukan ya? Beda. Enggak, pendeta aja mengatakan Yesus itu Allah. Udah gitu aja. Bagaimana kebaikan Yesus? Sedangkan anak kecil ini menjelaskan secara rinci bahwa ini sejarahnya begini dalam kitab. Dia pernah baca nggak? Pernah tunjukin nggak kitabnya kayak Kodondi, gitu kan? Kalau Kodondi kan jelas, kitab-kitabnya ada semua. Sedangkan ini Elia cuma berdasarkan congor. Narasi aja, ya kan, dia juga nggak bisa membuktikan, tapi Betul. dia coba ngomong, coba kalau orang-orang ada tuh videonya kalau nggak salah, kalau bisa nanti diinin aja. Ada apa namanya, jika ingin mengenal, ingin masuk Kristen harus mengenal Kristus, kan gitu, ya kan? Iya. Bagaimana kita harus mengenal Kristus? Ada nggak videonya? Ada. Nah, coba tapi nanti itu pembahasan next. Yang kita bahas di sini nih. Si Elia ngomong begini, apa yang didengar Musa, terus apa yang didengar firman yang didengar Musa, firman yang didengar Abraham, firman yang didengar nabi-nabi itu adalah suaranya. Ya kan? Dapat menampakkan diri sebagai apa saja katanya. Kata siapa? Kira-kira Kiri-kiri. Enaknya kita apain nih? kita tampol. Tampol kan nih? Wah, mesti ditampol.
Musa itu ketika dia meminta untuk Allah ini menampakkan diri, kan nggak bisa, malah di semak-semak jadi api. Kan bukan itu Allah itu api, bukan. Karena memang tidak mampu. Sedangkan Yesus saja berkata di perjanjian baru, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu sangat jelas dalam Bible. Lalu tiba-tiba Elia Miron ini mengatakan, bisa dong Allah menjadi apa saja. Oh, di Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 apa baunya? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu perkataan siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suara-suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah. Ya kan? Begitu juga di Yohanes 4 ayat 19. Ya kan, bahwa perempuan itu berkata, Tuhan, nyata bagiku bahwa engkau adalah seorang nabi. Tuhannya itu. Nah, kok Tuhan? Nah, sekarang gini, Tuhan, nabi juga atau tidak? Nabi itu kan utusan. Ya kan? Nah. Dan bagaimana caranya Tuhan itu menjadi nabi? Banyak kontradiksi di Bible itu. Kalau terjemahan dulunya di Yohanes 4 ayat 19, Tuhan, guru. Iya. Sekarang untuk apa meyakinkan bahwa Yesus Tuhan, digantilah jadi Betul. Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat nih, ya, di versi-versi yang ditunjukkan dalam web atau apa namanya ya, blog. Bukan blog, apa ya namanya ya? Ya, namanya Sabda. Ini banyak banget nih, ya. Bisa kita lihat di sini. Ini banyak banget versinya. Ada kalimatnya Tuhan, 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 Tuhan. Cari aja sendiri. Ini di Sabda nih, punya orang Kristen asli. Kok bisa di Perjanjian Baru, LAI, terjemahan baru, terus beberapa versi lainnya mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Iya. Nah, yang salah yang mana gitu? Ini nggak akan selesai gitu. Karena mereka mempertahankan prinsipnya. Iya. Ini bukan, itu terserah kalian sih ya. Cuma kita gini aja bro, kan kita udah komentar nih. Iya. Sekarang kita ngelihat komen-komennya. Ini nih yang seru nih. karena kita melihat apa ya? Bukan kita sebagai orang yang sudah pernah di sana, kita sudah tahu jawabannya seperti apa. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang yang belum mengenal kekristenan ketika mendengarkan ya si Elia ini ngomong, komen-komennya seperti apa. Ini yang lucu nih. Tuhan versi amuba. Karena dapat membelah diri. Iya kan? Iya betul. Allahnya tetap ada, Tuhannya turun. Nah, ada lagi komen firman kehilangan. Sesungguhnya banyak kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Ini firman malah begini-gini. Menyala. Ini yang ngomong laki apa perempuan? Serius nanya. Nih, Esra Soruh ngomong begini nih. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ya, nama Elia itu loh. Lalu lagi nih dari Ajinaka nih. Ini orang yang awam ya. Ketika bumbu kaldu ayam kebuka lupa nutup, yang jadinya kayak begini nih. Beku. Cium. Aduh. Ada lagi nih dari Solihin. Gampangnya seperti kopi saset katanya. 3 in 1. 1 in 3, isi 3 dalamnya kopi saset, isinya kopi, susu, dan gula. Masih pagi nggak ada yang ngomel nih, bapakmu kayak knalpot brong kan? Oh, dikeper-keper. Ini ada lagi balas nih dari Van Hensling, Firman Utina nggak ada? Masa lalu. Dari Jaguar nih, dari dulu mempertanyakan Trinitas, ternyata setelah dijelaskan, aku makin yakin ini bodoh kan? Tapi ini komennya luar biasa, netizen pinter-pinter gitu ya. Apa dia tuh nggak malu ya bro ya?
Maksudnya tuh sebenarnya gini loh, kita ngelihat dari beberapa komen ya, terus beberapa yang menilai, banyak sekali yang memang kebingungan. Dan itu yang gue alamin pada saat gue masih di sana itu, gue merasa bingung. Dan itu faktanya bahwa gue itu mencoba untuk mencari kebenaran kayak gimana sih. Ini yang lebih simpel itu sebenarnya Al-Quran, bro. Betul. Al-Quran tuh simple, tegas, tertulis, bahkan diingat dari anak paling kecil sampai anak paling tua. Anak paling tua, maksudnya anak yang sudah menjadi tua ya. Bapak-bapak, kakek-kakek pasti tahu ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ikhlas. Sangat-sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah simple. Allah tidak Allah yang Maha Esa, betul, ya kan? Sadaqallahul azim. Allah yang Maha Esa, dia tidak diperanakan, dia tidak beranak, tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada rekan, tidak ada partner, tidak ada CS, tidak ada bestie. Simple, Esa. Makanya Pancasila, sila pertama, Tuhan yang Esa. Tapi nanti ada nih dia bahas tentang Allah itu Esa. Wah, seru nih. Ya, seperti itu aja. Oke. Kita akan lanjut nanti di sesi selanjutnya. Karena nongol terus di beranda nih si Elia ini. Kita akan kantor dengan cara-cara yang enak, cara-cara yang simple, cara-cara yang bisa kita cermati ya. Kita baca komen netizen, bukan kita yang menilai, tapi netizen yang menilai. Dan juga ini kita juga memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman muslim semuanya. Betul. Supaya memahami ya kan. Jadi kalau saatnya mereka bingung atau mereka kok ada kayak gini-gini, jadi mereka untuk berpikirnya, wah apakah yang benar itu agama ini? Betul. Ya, Islam itu sudah benar, bukan paling benar, tapi benar. Benar. Karena kalau paling benar itu kita mengakui ada yang benar. Oke? Betul. Ya, di sana gunung, di sini gunung. Elia Miron bingung, hostnya juga bingung. Sama, gue juga. Jadi kita sama-sama linglung. Kalau dengerin Elia Miron, tapi kalau denger di sini, insya Allah kita semua mendapatkan pahala, mendapatkan pengetahuan, ilmu serta manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang mau mendukung kami, Betul. Jika ada yang mau mendukung kami, Iya. Untuk dakwah kami, silakan berdonasi di sini. Ya, kita mengajak bukan meminta. Betul. Ya. Kita mengajak bukan meminta. Dan ini kalau jika ada yang mau memberikan untuk kita keperluan dakwah segala macam, Betul. Mengembangkan dakwah ini agar bisa dilihat lebih enak lagi lah, gitu ya. Biar ada kamera lebih sini. biar suara juga nggak over terus karena kita over terus karena kita pakai mohon maaf gitu ya kalau suara tidak enak, tapi insya Allah dengan kalian mendengarkan ini masuk ilmunya, begitu ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mau ikut membantu mengembangkan dakwah ini, silakan kirimkan bantuan, donasi, apapun itu, mau baju bekas, mau beras, sembako, apapun itu, nggak masalah. Nanti kita bagi-bagiin juga, kita bagikan kepada mualaf-mualaf yang membutuhkan ya. Dan juga kita akan donasi ini nggak akan kita makan 100%, kita akan bagikan, nggak akan dipotong 50%, bahkan tidak dibagikan, tetap kita akan bagikan full. Lu apa-apa nyindir gue sih? Nggak nyindir, Oh iya. fakti. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga kita bertemu di video selanjutnya, insya Allah menjadi pelajaran untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and share. Tutup dong. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Betul. Ya, menjadi edukasi. Ya. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.